Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi yang mentafsirkan, yang memindahkan bahasa itu siapa? Semua terjemah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Berarti maraneh teh masih di luar. Hai orang-orang yang belum ditalkin, kamu masih di luar. Wajib masuk Islam. Kata Islam di KTP mah can asup. Allah nu asup mah moal bakieu tah. Lagi-lagi Abah Aos, seorang tokoh yang mengatakan tafsir terhadap surah Al-Baqarah ayat 208 memerintahkan agar orang-orang beriman masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Ia menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa keislaman seseorang belum sempurna, bahkan masih berada di luar apabila belum melalui proses talqin. Menurut pandangan tersebut, talqin diposisikan sebagai prasyarat agar seseorang benar-benar dapat digolongkan sebagai muslim yang masuk Islam secara utuh. Ini jelas distorsi makna ayat. Surah Al-Baqarah ayat 208 berbunyi, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Secara struktur bahasa dan konteks makna, ayat ini ditujukan kepada subjek yang telah beriman. Artinya, status keislaman mereka sudah sah, lalu diperintahkan untuk menjalani Islam secara total, konsisten, dan tidak parsial. Para mufasir menegaskan, seperti Ibnu Katsir, ayat ini adalah seruan agar seluruh hukum Islam dijalankan tanpa seleksi kepentingan. Bahkan At-Tabari menyatakan ayat ini menolak sikap mengambil sebagian syariat dan menolak sebagian lainnya. Menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa seseorang belum masuk Islam karena belum ditalqin adalah kesalahan epistemologis, karena ayat ini bukan ayat taksisul hukmi atau penetapan status keislaman. Yang kedua, ayat ini melainkan taqidul iltizam, artinya penegasan komitmen. Selanjutnya, talqin dalam arti praktek spiritual, bukan instrumen penentu iman. Dalam perspektif fikih, seluruh mazhab sepakat bahwa seseorang sah masuk Islam dengan yang pertama, syahadat yang diucapkan, yang kedua, iman yang diyakini, dan tanpa ritual tambahan yang bersifat eksklusif. Dalil prinsipal ini dinyatakan dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Rasulullah SAW tidak pernah menjadikan talqin sebagai syarat masuk Islam, baik dalam dakwah di Makkah maupun di Madinatul Munawwarah. Dalam tradisi tasawuf klasik, bahwa talqin ini merupakan proses ta'limu zikr atau irsyad ruhani, bertujuan pada tazkiyatun nufus dan tahdzibul akhlak, bukan mengesahkan iman, apalagi penentu dalam atau luar Islam. Bahkan para imam tasawuf besar seperti Imam Ghazali menempatkan tasawuf sebagai penyempurna akhlak, bukan sebagai gerbang akidah. Menggeser talqin dari wilayah spiritual ke wilayah legal teologis adalah rekayasa makna, bukan ajaran Islam. Dan yang paling penting, ketika mengatakan yang belum ditalqin masih di luar Islam, secara implisit telah mengalihkan penentu iman dari Allah dan Rasulnya kepada figur atau struktur tertentu, membangun otoritas keagamaan yang eksklusif dan hierarkis. Padahal Allah menegaskan inna dina indallahil Islam dalam surah Ali Imran ayat 19, dan Allah nyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Ketika iman digantungkan pada talqin atau mediator manusia, maka Islam tidak lagi berdiri di atas tauhid, melainkan di atas otoritas kelompok, sebuah gejala awal penyimpangan teologis. Maka di sini kami akan tutup pernyataan dari Abah Aos. Yang pertama, Islam tidak membutuhkan ritual tambahan untuk mengesahkan iman. Islam tidak mengenal gerbang rahasia menuju status muslim, dan Islam tidak pernah menyerahkan hak penilaian iman kepada manusia.